Kali ini gue akan ngebedah alur film yang berjudul Baca Sendirilah. Belibet banget mulut gue baca dari semalam. Sebelum lanjut videonya, kalau kalian suka dengan video bedah alur film seperti ini, jangan ragu langsung aja klik tombol subscribe dan like-nya ya cuy. Biar gak ketinggalan film-film selanjutnya. Let's go! Film ini diawali dengan sebuah skema rencana yang sangat rapi, di mana 10 menit pertama kita tidak akan menemukan dialog di film ini. Tapi di sini kita akan diperlihatkan dengan dua orang pria yang sibuk melakukan sesuatu. Membeli perlengkapan, membongkar pasang ruangan, hingga memodifikasi mobil van mereka. Dua orang pria ini bernama Denny dan Fix. Setelah selesai, mereka berganti pakaian dan bergegas ke suatu tempat menggunakan mobil van yang sudah mereka modifikasi. Ternyata mereka adalah sekelompok penculik. Lalu mereka membawa masuk seorang wanita ke dalam mobil van mereka dengan keadaan tangan diikat dan kepala yang ditutup dengan kain. Lalu mereka membawa wanita itu ke sebuah apartemen kosong yang telah mereka siapkan di scene awal tadi. Mereka berdua ini adalah mantan narapidana yang baru saja keluar dari penjara. Dan saat di penjara, mereka sudah merencanakan penculikan ini. Wanita yang mereka culik ini bernama Alice. Dia adalah anak dari pengusaha kaya raya yang sangat terkenal, di mana nantinya mereka akan meminta uang tebusan untuk ditukarkan dengan Alice. Keluar penjara mereka ingin menggunakan jalan ninja ya untuk kaya. Di apartemen itu, mereka menidurkan Alice dan mulai mengikat tangan dan kaki Alice ke ranjang. Lalu mereka menggunting dan melucuti pakaian yang wanita itu kenakan, dan mereka memfotonya untuk mereka kirimkan ke orang tua Alice. Tapi orang tua Alice masih menyerahkan kasus ini sepenuhnya kepada polisi. Maka dari itu mereka ngasih ancaman baru, di mana Alice direkam sambil dikasih pisau di lehernya. Dan ketika Vic pergi untuk mengirimkan video tersebut, Denny yang sekarang tinggal berdua dengan Alice di apartemen tersebut harus disibukkan dengan keadaan Alice yang ingin buang air besar. Modal cuy bahasa kita mah. Karena ia tidak ingin mengambil resiko saat membawa Alice ke kamar mandi. Lalu ia berinisiatif untuk membawa ember dan segulung tisu agar Alice bisa buang air di sana. Lalu Alice menyuruh Denny untuk tidak mengintipnya saat dia buang air. Ketika Denny membelakangi Alice melayangkan ember tersebut ke kepala Denny dan merebut pistol dari tangan Denny, hingga keadaan sekarang berbalik. Alice dengan pistol tersebut mencoba untuk membunuh Denny dan meminta dia untuk melepaskan borgol yang masih di tangannya. Tapi di sini Denny membuka topengnya dan membuat Alice kaget, di mana Denny yang menculik dia adalah kekasihnya sendiri. Lalu Alice bertanya tentang laki-laki yang satunya. Di sini Denny mengatakan bahwa dia hanya mengenal laki-laki itu di jalanan. Di sini Denny juga mengatakan bahwa ini semua adalah rencananya, di mana ia hanya memanfaatkan Vic untuk ikut dalam rencananya. Denny juga menjelaskan setelah ia menerima uang tebusan, ia akan menyingkirkan Vic dan akan menggunakan uang tersebut untuk bersenang-senang bersama Alice. Di tengah percakapan itu, ternyata Vic telah kembali. Maka dari itu, Denny terus mendesak Alice agar memberikan pistolnya dan mau diikat kembali di ranjang. Karena kalau Vic tahu mereka saling kenal, Vic akan membunuhnya. Karena yang memilih target penculikan ini adalah Denny sendiri. Ketika Vic masuk ke dalam, dirinya terlihat marah karena Denny lumayan lama membukakan pintu. Vic juga mengatakan agar Denny bersiap-siap karena besok adalah hari di mana mereka akan menerima uang tebusan karena ayah Alice menerima semua persyaratan dan berjanji tidak akan melacak mereka asalkan Alice dapat selamat dan kembali pulang. Keesokan paginya ketika Vic sedang memberi makan Alice, tiba-tiba saja Denny menjadi panik ketika ia melihat selongsong peluru yang terletak di lantai karena ia lupa menyingkirkannya kemarin. Lalu tidak sengaja mangkuk makan Alice terjatuh. Momen itu yang dimanfaatkan Denny untuk mengambil selongsong tersebut. Setelah memberi makan Alice, mereka berdua pun pergi dari kamar tersebut. Kemudian Denny pergi ke kamar mandi berniat untuk membuang selongsong peluru tersebut ke dalam kloset. Akan tetapi berkali-kali ia menyiram atau memflash kloset tersebut. Benda itu tidak mau masuk ke dalam kloset. Ya iyalah, itu kan terbuat dari logam, jadinya berat dan nggak mau kedorong. Kan kalau yang kuning ngambang mah enteng dan langsung bisa masuk ke kloset. Hahaha. Mendengar ada yang aneh, Vic pun berulang kali bertanya tentang apa yang terjadi di dalam toilet. Karena tak kunjung dibukakan pintu, akhirnya ia mendobrak pintu kamar mandi.
Di saat itu pula, Denny langsung menelan selongsong peluru tersebut yang membuat dirinya aman dari kecurigaan Vic. Dan sebelum Vic pergi ke tempat transaksi dengan ayahnya Alice, di sini kita diperlihatkan fakta yang sangat mengagetkan, di mana mereka berdua adalah sepasang pria yang suka sesama jenis, yang sudah berhubungan selama mereka di penjara. Dan rencana penculikan ini adalah rencana yang mereka lakukan untuk mendapatkan uang secara instan yang akan mereka gunakan untuk bersenang-senang. Setelah Vic keluar untuk menentukan lokasi transaksi, Denny masuk ke dalam kamar di mana Alice disekap. Dan dirinya juga mengatakan bahwa Vic tidak mencurigainya. Denny pun melepaskan ikatan pada kaki dan tangan Alice. Setelah ikatan lepas, Alice pun langsung memeluk Denny dan mengatakan bahwa dirinya takut. Kemudian Alice pun menciumnya dan mereka pun mantul-mantul. Namun ternyata hal itu hanya akal-akalan si Alice. Ketika Denny lengah, seketika Alice langsung memborgolnya dan Alice pun mencoba kabur dari tempat itu. Tapi sayangnya pintu keluar itu terkunci. Namun dirinya melihat sebuah ponsel dan langsung menghubungi polisi. Tapi sayangnya dia tak tahu lokasi di mana sekarang dia berada. Maka dari itu, Alice meminta polisi untuk melacak ponsel ini. Tapi sayangnya itu memerlukan waktu yang cukup lama. Maka dari itu, ia pun kembali masuk ke dalam kamar menanyakan kunci pintu kepada Denny, yang ternyata kunci tersebut berada di dalam celananya Denny. Ketika Alice ingin mengambil kunci tersebut, tiba-tiba dirinya diserang dan membuatnya pingsan. Dan Alice pun diikat kembali seperti semula. Tak lama kemudian, Fix pun datang dan telah menentukan lokasi untuk bertransaksi dengan ayah Alice. Fix pun menyuruh Denny untuk menyiapkan mobil van yang akan mereka gunakan untuk membawa Alice. Sementara, Fix akan bertugas untuk memindahkan tubuh Alice. Ketika dirinya tengah melepaskan ikatan Alice, Fix tidak sengaja menemukan ponsel di kantong jaket Alice, yang dimana terdapat histori panggilan ke polisi di HP tersebut. Lalu Fix memaksa Alice untuk mengaku bagaimana bisa mendapatkan ponsel ini, sambil melayangkan tangannya berulang kali dan akhirnya mengaku bahwa dirinya kenal dengan Denny. Dia juga mengatakan rencana Denny yang akan menyingkirkannya ketika telah mendapatkan uang tebusan itu. Setelah mengetahui semuanya, Fix kembali menutup mulut Alice. Ketika Denny telah selesai mempersiapkan mobil, mereka pun membawa Alice ke sebuah gedung tua dan mengikatnya di sana. Lalu Fix mengajak Denny untuk pergi ke sebuah tempat di mana ayah Alice akan meninggalkan uang tebusannya di sana. Sesampainya mereka di tempat itu, Fix meminta Denny untuk mengecek sebuah lubang, di mana seharusnya uang tebusan tersebut berada di sana. Dan setelah dilihat, ternyata lubang tersebut kosong. Lalu dari belakang, Fix menodongkan sebuah pistol dan berkata lubang tersebut adalah kuburanmu, karena kamu telah mengacaukan semuanya. Di sini Denny memohon agar dirinya tidak dibunuh. Hingga Denny mengungkit masa lalunya di mana Fix selalu melindungi dirinya pada saat di sel penjara dan mengatakan bahwa dirinya sangat mencintainya. Kata-kata itu membuat Fix lengah dan seketika Denny mendorongnya dan kabur dari sana. Di sini Fix terpaksa menembak Denny. Walaupun peluru itu mengenai tubuh Denny, tapi dirinya berhasil lolos. Setelah dari tempat itu, Fix pergi ke lokasi yang sebenarnya. Di sini dirinya berhasil mendapatkan uang tebusan itu. Setelah mengambil uang itu, Fix pun membakar mobil van yang ia gunakan. Setelah selesai, Fix berniat membawa Alice ke lokasi pelepasan yang sebenarnya. Tapi ketika ia hendak memberikan obat bius, tiba-tiba ia diserang oleh Denny yang telah berada di sana. Lalu Denny mengambil pistol Fix dan menodongkannya. Di sini Fix juga meyakinkan Denny bahwa dirinya sangat mencintainya. Tapi hal itu dihiraukan Denny dan akhirnya ia pun menarik pelatuk dan mengambil kunci mobil miliknya. Lalu ia pun pergi dan meninggalkan mereka. Sementara itu, Fix yang telah terdor belumlah mati. Lalu ia memberikan kunci borgol yang mengikat Alice. Dan Alice pun dapat bebas dan pergi dari gedung itu. Setelah ia keluar dan berjalan, ia melihat sebuah mobil di pinggir jalan dengan beberapa uang yang berhamburan. Setelah ia lihat, ternyata di situ ada Denny yang tewas kehabisan darah. Film pun selesai. The druids respond, but their strength has diminished. Now they are only 9. The slews can